Selamat pagi saudara semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita anak kemuliaan Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia datang di dunia, dia mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit, dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita sendiri. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan menyanyikan pujian. Sebenarnya pujian ini lama, tapi mungkin bagi saudara baru, kita akan belajar sama-sama lagunya Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan. Kembali ke asal. Yesus Tuhan ditinggikan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang untuk beribadah Tuhan, untuk memperingati kenaikan anak Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang dapat kami tidak bisa andalkan Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang patut kami sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, kiranya Engkau urapi ruangan ini, urapi hamba-Mu yang memimpin pujian, dan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beri kekuatan melalui Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami dan pada saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala ibadah ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara, mungkin ada di antara teman-teman kita yang berlibur, tapi Tuhan lihat dan menghargai kehadiran saudara semuanya. Puji Tuhan, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Mari saudara, kita akan katakan, Tuhanku Maha Besar, Dia adalah Raja Maha Besar. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
bumi di surga berkata dalam kemuliaan Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembela umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan, silakan. Kalau kita perhatikan musiknya ya, sudah semangat sekali saudara. Saya sendiri kadang-kadang ingin loncat-loncat, tapi puji Tuhan kita semua. Saya di sini melihat Bapak Ibu sekalian juga semangat untuk puji Tuhan. Tuhan kita hebat. Nah, ada satu lagu pujian juga yang penuh dengan sukacita. Anggur baru dicurahkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, ulangi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya
persembahan, kita ulangi lagu yang tadi pertama kali. Yesus Tuhan ditinggikan. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua sebagai penghibur, sebagai penolong. Kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Amin. Yesus, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Roh Kudus akan memberkati kita melalui firman Tuhan. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri. Kita akan angkat pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Amin. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
di dalam-Mu Tuhan, dalam melayani Engkau, dalam mengiring Engkau Tuhan, supaya kami tetap setia Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus Tuhan, biar Roh Kudus akan menyucikan kehidupannya, sampaikan yang menjadi tujuan dan maksud-Mu Tuhan kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar dia kembali ke tempat asalnya, namun memiliki arti yang sangat penting bagi saudara dan saya. Dan beberapa hal yang kita akan bisa dapati saat ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan, atau saya mau katakan orang Kristen, ya, di hari-hari libur, ya, khususnya di hari-hari pasca kenaikan Tuhan Yesus sudah tidak lazim lagi. Mereka cuma tahu mau ibadah atau mau liburan. Dulu sekali, ya, saya tahu kalau lagi pasca pada kenaikan, semua pasti ada mengucap syukur buat kebaikan, buat pertolongan kasih Tuhan. Pasti datang beribadah. Ya, beda dengan sekarang. Ya. Hari libur sudah gunakan waktu untuk keluarga. Tidak salah, saudara. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita akan baca beberapa ayat yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Kemudian Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-9. Kita mulai dulu ayat Lukas pasal 24 ayat 51. Dia berkata begini. Kenaikan Yesus. Saya mulai dari ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kisah pasal pertama ayatnya yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan. Saudara, dalam iman kekristenan, baik kelahiran, kematian, kebangkitan maupun kenaikan Yesus ke sorga sama-sama memiliki makna yang penting dan perlu kita boleh ingat sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat ini kita akan pelajari apa makna kenaikan ke Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua. Dari Injil Lukas kita dapati berapa hal bahwa ada penting sekali. Kalau kita lihat kembali dalam Injil Lukas pasal 24, di sana dikatakan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota. Penting sekali Yesus membawa murid-muridnya. Mengapa saudara? Supaya ada saksi. Dari mulai dia kelahirannya ada saksi. Dari mana dia mati ada saksi. Dari mana ketika dia naik bangkit ada saksi.
Dan ketika Yesus naik ke surga pun, Yesus perlu membawa murid-muridnya untuk menyaksikan ketika dia terangkat naik ke surga. Karena ada banyak hal, ada banyak musuh-musuh, ada banyak kuasa kegelapan yang tidak ingin kebangkitan, kenaikan Yesus menjadi sesuatu yang nyata bagi mereka. Jadi Yesus perlu membawa murid-muridnya menyaksikan, melihat ketika dia naik ke surga. Bukti bahwa dia benar-benar adalah Allah, Tuhan yang punya langit dan semesta isi bumi ini. Dan saudara, kita akan lihat ya makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi saudara dan saya. Yang pertama, ya, ayat yang ke-50, dia kembali saya akan bacakan Injil Lukas pasal 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Hal yang pertama di makna kenaikan Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia memberkati saudara dan saya. Jadi ketika dia lagi mengangkat tangan memberkati saudara, ketika dia katakan amin, dia seperti naik ke surga, terangkat ke surga. Jadi makna Tuhan Yesus naik ke surga, hal yang pertama, dia masih memberkati saudara dan saya. Luar biasa. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, bahkan dia naik ke surga. Kehidupannya tidak lari, tidak jauh daripada memberkati saudara dan saya. Tidak pernah meninggalkan saudara dengan hal apapun, tapi ada berkat yang dia sediakan, dia tinggalkan bagi kita semua. Hal yang kedua, makna yang apa yang kita boleh dapati ketika dia naik ke surga. Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari kita lihat sana saudara ayat ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan saja selain memberkati kita, tapi dia juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Hari Senin kemarin, Bu Gembala dihubungi ada anak muda beritahu yang bikin shock, yang bikin serangan jantung bagi kami. Telepon belum apa-apa baru bilang halo, sudah nangisnya kayak apa sih? Anak muda nangis, lalu nggak tahu, seakan-akan kalau mau bilang tak dulu nih ngomong, stop dulu mau nangisnya, ngomong dulu, cerita dulu apa, baru nangis. Tahu nangis terus. Disuruh kesini nanti ada waktunya. Taunya saudara, dia beritahu bahwa dia sudah diperkosa bulan Desember kemarin. Puji Tuhan sekarang sudah punya anak. Tarik-tarikan saudara. Kalau mau sama saya, pindah. Ya enggak, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya mau jaga anak ini. Sudah dikasih obat sama mertua, mau calon mertuanya. Nih gugurin 2 kali, nggak mau. Saya percaya saudara, entah kekuatan dari mana anak muda ini bisa katakan, saya mau jaga anak ini. Semua berjalan dengan baik, mulai dari persalinan saudara, mulai dia mengandung, mulai sampai dia persalinan, nggak ada apa-apa. Nggak ada dia bawa ke dokter, nggak ada apa, semua berjalan dengan baik. Ya. Dia sudah rasa-rasa, dia bawa sampai ke bidan saudara, belum apa-apa sudah brojol. Nggak ada apa-apa, nggak ada ketakutan.
enggak ada rasa cemas, tapi dia ada rasa damai sejahtera. Walaupun apa yang menimpa dalam dirinya. Anak-anak Tuhan saat ini perlu yang namanya damai sejahtera. Kemarin saya dan Ibu Gembala pergi ke satu ibu yang berulang tahun. Dia katakan ada saudaranya di Australia. Dia nggak takut COVID, dia nggak takut Omicron. Yang dia takut cacar monyet. Karena itu gatal sekali. Kalau sudah gatal dari ujung kepala katanya sampai telapak kaki garuk-garuk terus. So bayangkan lagi ketemu orang, gimana kabarnya? Garuk-garuk terus. Adanya di Eropa. Ya, kita berdoa jangan sampai datang ke Indonesia. Hepatitis akut aja belum selesai. Ini sudah ada kabar. Pernah ada yang namanya sakit apa itu ya, virus Herman apa itu saya lupa. Tapi sudah menguap, sudah hilang. Kita perlu yang namanya damai sejahtera. Yesus naik ke surga, dia tinggalkan damai sejahtera. Dia beritahu kepada kita, dunia sudah dikalahkan, dia beri damai sejahtera. Agar dalam damai sejahtera itu kita boleh beroleh ketenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Orang bingung, sibuk, gak tahu mau berbuat apa. Tapi ketika ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, ada ketenangan yang luar biasa. Walaupun kiri kanan kita mengalami keresahan, tapi ketika ada damai sejahtera, itu kekuatan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin hujannya luar biasa. Saya nonton berita Sayati banjir. Betul? Ya, gak lihat. Saya cuma lihat di televisi sampai ada mobil motor terobos, akhirnya didorong. Kok Sayati sudah? Ya. Hujannya nggak terlalu tapi bisa. Ya. Di grup saudara sudah berdoa buat Semarang. Itu banjir roobnya sudah memantui pelabuhan di sana, pabrik-pabrik sudah tutup semua. Ya, tahu sudah tiba-tiba saja. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba melanda kehidupan kita. Tapi ketika kita ada damai sejahtera, apapun yang datang tiba-tiba, kita mempunyai ketenangan yang luar biasa. Karena itu sudah Tuhan tinggalkan bagi saudara dan saya. Dunia boleh kacau, boleh. Tapi kalau ada damai sejahtera, sekali lagi saudara saya mau katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Semuanya itu, saya mau katakan, kalau saya balik menjalan dari bawah sampai ke atas, semuanya aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Amin. Yesus naik ke surga bukan saja memberkati saudara dan saya, tapi juga dia tinggalkan damai sejahtera. Saudara pernah menghadiri orang yang di keluarga, saudara, ya, ada yang dipanggil Tuhan, ya, kita nggak bisa beri kekuatan. Hamba Tuhan semua sampaikan, biar ada damai sejahtera yang dari Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang tinggalkan. Murid-murid ditinggalkan oleh Yesus Kristus, naik ke surga, tapi dia tinggalkan damai sejahtera untuk menguatkan mereka untuk berjalan dalam dunia ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa dapati ketika Yesus naik ke surga, Yohanes pasal 14, kita mundur beberapa ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal yang ketiga
yaitu Tuhan menyediakan tempat kekekalan bagi saudara dan saya. Ya. Dia berikan tempat kekekalan bagi saudara. Dunia ini cuma sementara. Ketika kita naik ke surga, ada tempat kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dia naik ke surga, dia sediakan tempat yang luar biasa bagi saudara, di mana nggak ada lagi tangis, di mana nggak ada lagi sakit, di mana nggak ada lagi kesesakan atau apapun juga. Yang ada saudara, ada sukacita, karena kita boleh memperoleh tempat kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Bukankah kalau saudara tadi saya bawa lagi ke dalam rumah duka, pembicara hamba Tuhan sampaikan, bapak ini, ibu ini, anak ini, pemuda ini, pemudi ini, yang tadinya sakit, sekarang sudah tidak sakit lagi. Sekarang sudah sehat. Dia sudah ada di rumah Bapa. Dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kekekalan yang dari Tuhan. Saudara, luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia, memberkati, menolong, menyembuhkan, yang diperlukan oleh manusia. Dia naik ke surga pun, dia berikan segalanya, dia menyatakan segalanya, supaya kita, ketika kita kembali ke Bapa, kita sudah ada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Berikut saudara, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus naik ke surga. Dia minta kepada Bapa di surga, Dia kirimkan seorang penolong. Ya. Seorang penolong yang kita butuhkan saat ini. Tadi saya katakan anak muda tadi, pemudi ini, dia butuh penolong. Yang bisa menghibur dia, yang bisa menolong dia, hanya Tuhan Yesus. Penghibur, penolong, yang bisa menolong dia, memampukan dia melewati hari lepas hari, melewati kehidupan yang akan dia jalani, melewati keadaan yang harus dihadapi. Saudara, kita butuh penolong yang akan kita perlukan hari-hari ini dalam kondisi seperti saat ini. Saya nggak tahu apa yang sedang engkau hadapi saat ini. Kami gembala tidak tahu apa yang engkau sedang hadapi, gumuli saat ini. Tapi Yesus naik ke surga. Dia beritahu, dia minta kepada Bapa di surga, supaya dia kirim penolong bagi saudara, untuk menyertai saudara, untuk membawa saudara, untuk menghibur saudara, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada. Itu janji Tuhan. Saya pun butuh penolong. Memang ada ibu gembala, ada anak-anak, tapi saya butuh penolong yang dari Tuhan. Mungkin kita nggak pernah, suami atau istri atau anak-anak atau orang tua, susah memberitahu kepada orang kekasih sebelah kita, keluarga kita. Tapi Tuhan kirim penolong, supaya kita mengutarakan, menyampaikan isi hati kita kepada Dia. Kadangkala suami, istri, anak-anak nggak mengerti. Ya. Tapi ketika kita sampaikan kepada penolong ini yang diutus oleh Tuhan, dia lebih mengerti, dia lebih tahu isi hati dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga, dia kirim penolong yang diutus oleh Bapa di surga, pengganti oknum Yesus, yaitu Roh Kudus. Ya. Lagu masuk firman Tuhan tadi, saudara, membawa kita, memberitahu kita betapa kita perlu Roh Kudus saat ini
yang akan menolong, yang akan memampukan kehidupan bagi kita semua. Satu lagi saudara, Ibrani pasal 9 ayat 24. Saya bisa minta tolong Pak Ate, bisa bantu saya Pak Ate? Baca Ibrani. Ibrani 9 ayat Ibrani 9 24. ayat 24. Saya percaya sesuai badan suaranya. Ibrani 9:24. So, Iya. yang kencang. Yang kencang. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Iya, terima kasih. Saudara, di sana ada tulisan kata-kata untuk apa? Kepentingan kita. Yesus naik ke surga bukan kepentingan Yesus. Dia berasal dari surga. Dia turun ke surga, dari surga turun ke bumi. Dia kembali ke surga untuk kepentingan saudara dan saya. Jadi ketika dia naik ke surga, ada kepentingan yang khusus yang dia bawa. Betapa pentingnya Yesus naik ke surga. Walaupun murid-murid tahan, jangan Yesus. Murid-muridnya pengen engkau jadi raja bagi kami. Engkau jadikan raja kami, memulihkan bangsa Israel. Tapi Yesus katakan, lebih penting aku naik ke surga. Artinya apa saudara? Kalau saudara baca baik-baik, ya, ayat ini katakan, ketika Yesus naik ke surga, kepentingan yang dia lakukan untuk saudara dan saya adalah apa saudara? Dia berdoa bagi saudara dan saya. Dia bersyafaat untuk saudara dan saya. Saya pernah katakan ya, dalam khotbah-khotbah yang lalu, kenapa dia Yesus naik ke surga? Dia menjadi pengacara kita. Jadi ketika ada tuduhan, ejekan atau hal-hal tipu muslihat dari iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya, Yesus yang membela saudara dan saya di depan Bapa di surga. Jadi penting Yesus naik ke surga karena ada kepentingan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Makanya tadi saya katakan saudara, ketika saya waktu masih di Jakarta, tinggal di rumah orang tua, ibadah selalu tetap saudara. Ibadah orang kalau sudah jam-jam ibadah itu sudah tahu. Apalagi kalau bukan hari Minggu, khusus seperti saat ini, ya, hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Paskah, datang ibadah. Ya, apalagi saya dengar di Manado juga demikian. Kalau lagi hari raya khusus saudara, itu luar biasa diadakan, dirayakan secara luar biasa. Ya. Kondisi saat ini membuat orang ketika PPKM dilonggarkan, semua boleh pergi bepergian. Ya. Saya lihat saudara di televisi, di Instagram, aduh, bagaimana itu Pangandaran, ya, luar biasa penuh orang. Ya. Yang punya Pangandaran, ya, Ibu Susi katakan, aduh, dia lihat pantai Pangandaran yang tadinya bagus jadi sampah, kotor dengan sampah. Pokoknya apa semua, waduh, berantakan semua. Marah-marah. Mau marah sama siapa? Orang datang. Ya. Liburan baik, tapi saya mau katakan, ingat jam ibadah. Ingat
bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Khususnya ketika kita mengerti hari kenaikan Tuhan Yesus, betapa maknanya bagi saudara dan saya itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita mengerti, kita tidak akan tinggalkan ibadah kita, khususnya pada hari raya kenaikan Tuhan ini, atau hari-hari raya lain, tentang bagaimana kasih Tuhan, cinta Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makna Yesus naik ke surga, Dia memberkati saudara, Dia tinggalkan damai sejahtera, Dia sediakan tempat, Dia berikan Roh Kudus. Ada kepentingan yang Dia kerjakan bagi saudara dan saya untuk dia naik ke surga. Jadi makna Tuhan Yesus naik ke surga begitu luar biasanya bagi kita semua. Dan hendaklah kita boleh mengerti bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Dia bukan saja mengorbankan, Dia bukan saja menyelamatkan, bukan saja menyembuhkan dan memberkati, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Ketika Dia naik ke surga, Dia siapkan semuanya, Dia adakan semuanya untuk saudara dan saya. Ketika kita kembali ke pangkuan Bapa di surga, Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian tadi, ya awal masuk ibadah kita. Sampai kita merenungi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Makna Tuhan Yesus naik ke surga. Betapa kita sangat bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karyanya yang luar biasa, kebaikannya luar biasa. Bukan sampai Dia naik ke surga pun, Dia nggak biarkan kita begitu saja, tapi tetap menyertai, menyediakan, mengadakan yang tidak bisa disediakan oleh dunia ini. Siapkan kita bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bukan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Menguatkan dan menolong selalu. Tuhan Yesus sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadirat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti bahwa ada makna penting sekali. Yesus naik ke surga. Walaupun sejujurnya kita ingin Yesus masih ada di dunia ini.
Ketika kita perlu, kita ingin apa, Yesus bisa sediakan langsung. Karena kalau seperti saat ini, ada proses yang harus kita lakukan. Ada proses yaitu menunggu jawaban dari Tuhan. Tapi ada lebih penting lagi ketika dia naik ke surga. Dia sudah memberkati saudara dengan hal yang luar biasa. Mengatasi kondisi keadaan seperti saat ini. Dia tinggalkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Sambil menunggu doamu dijawab. Dia beri damai sejahtera. Sambil menunggu mujizat perubahan terjadi, dia beri damai sejahtera. Dia tinggalkan damai sejahtera. Dia naik ke surga supaya dia sediakan tempat bagi saudara dan saya. Supaya orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan punya tempat kekekalan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga. Dia tinggalkan Roh Kudus. Dia utus Roh Kudus yang dia minta kepada Bapa di surga untuk menjadi penolong dalam kehidupanmu, penghibur dalam kehidupanmu. Kau lagi susah, engkau lagi alami sesuatu hal yang tidak mengenakan, panggil Roh Kudus. Roh Kudus akan menghibur engkau. Roh Kudus akan menolong engkau dalam kondisi keadaan yang tidak baik sekalipun. Roh Kudus dapat menghibur dan menolong dalam kehidupanmu. Dia menyertai engkau saat ini. Dia menyertai engkau hingga saat ini. Roh Kudus tidak kemana-mana. Yesus naik ke surga. Ada kepentingan bagi saudara dan saya. Ketika orang menjelekan, ketika kuasa kegelapan mengimpit engkau, dia berdoa, dia menjadi pembelamu. Bersyukur kita punya Allah yang peduli kepada kita. Walaupun dia sudah naik ke surga, tapi dia tetap peduli kepada kita. Dan dia tahu segala kebutuhan, keperluan kita. Minta Roh Kudus untuk selalu hadir dalam kehidupanmu. Kita nyanyi refnya saja lagu ini. Berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bukan saja kelahiran, bukan saja ketika Engkau bersama-sama dengan kami, tapi ketika Engkau mati bagi kami, ketika Engkau bangkit bagi kami, bahkan ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengerjakan semuanya untuk kepentingan kami semua. Engkau mengerjakan semuanya karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, yang sering menyakiti Engkau dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan hidup kami yang tidak baik dan tidak berkenan. Tapi begitu kasih-Mu, kepedulian-Mu luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih. Saja tidak cukup Tuhan, tapi kami mau kembalikan ucapan syukur kami, kehidupan kami. Karena Allah begitu luar biasa baiknya atas kehidupan kami. Dengan kami mau lakukan apa yang menjadi bagian kami, menjadi orang-orang percaya, menjadi saksinya Tuhan, menjadi pribadi yang Tuhan inginkan terjadi bekerja dalam kehidupan kami.
Mari Roh Kudus, penuhi kehidupan hati kami, penuhi kehidupan kami, kendalikan kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, menjadi berkat dan kemuliaan bagi Allah. Terima kasih buat kebaikan kasih Tuhan. Kenaikan-Mu ke surga membuktikan bahwa Allah peduli kepada kami, dan kami boleh melihat makna yang luar biasa Engkau naik ke surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang telah Kau utus untuk kami semua, yang akan menyertai, menemani kehidupan kami hari lepas hari dengan damai sejahtera yang tidak terbatas, tetap memberkati dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Kami akan jalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan kirim untuk kehidupan kami semua. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, sebetulnya setelah kenaikan ada doa 10 malam, ya, curahan Roh Kudus. Karena kondisi kita belum memungkinkan, sudah tetap berdoa di rumah, ya, doa di rumah, ya. Karena kalau kita memuji Tuhan nggak ada masalah, tapi kalau soal doa saudara, apalagi kalau kita doa malam, sudah nanti dikirain ada apa. Ya. Kalau ini sudah ketutup bagus atau apa saudara, nggak boleh. Ya. Berhubung tempat kita juga tidak memungkinkan untuk kita doa. Ya. Karena kalau kita percaya, kalau kita lagi doa, ya, apalagi doa penuhan Roh Kudus, beda saudara. Ya. Jadi saya harap saudara berdoa di rumah masing-masing, minta kepenuhan Roh Kudus yang Tuhan sudah utus bagi saudara dan saya. Itu saja. Hari Minggu ibadah seperti biasa, jam 8 pagi kembali, ya. Saya harap saudara sudah baca jadwal ibadah yang tugas, baik persembahan pertama dan persembahan yang kedua, ya. Sudah kemarin minggu yang lalu kan sudah kasih tahu, ya. Buat hari ini memang belum ada, tapi untuk hari Minggu sudah ada semua, sudah disediakan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita di hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib. Menikmati kebaikan Tuhan dalam rumah Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat kota Semarang dan sekitarnya yang mengalami banjir rob yang ada Tuhan. Tolong Tuhan. Seperti kami mengasihi orang-orang di sana, kami percaya Engkau lebih mengasihi mereka Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang tahu segalanya, dapat mengerjakan segala-galanya Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, semua yang terjadi boleh terkendali Tuhan.
Berkati pemerintah, berkati otoritas pelabuhan yang ada Tuhan, yang sedang mengerjakan, yang sedang mengendalikan supaya banjir rob tidak lagi melimpah terjadi di mana-mana. Tuhan tolong pemerintah kami, Tuhan tolong anak-anak Tuhan di sana, Tuhan tolong orang-orang yang ada di Semarang dan sekitarnya yang mengalami banjir rob yang ada Tuhan. Beri penghiburan kekuatan akan anak-anak sekolah yang sedang menghadapi ujian. Tuhan tolong agar mereka bisa mengikuti ujian dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kondisi keadaan di mana-mana, berikanlah bagi anak-anak Tuhan kekuatan, damai sejahtera Allah menyertai, menolong, memampukan dalam kehidupan mereka. Maka kami berdoa buat saudara-saudari saya ini yang akan bekerja di Jakarta. Tuhan tolong beri kekuatan, keberanian, kemampuan. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya ini Tuhan untuk boleh bekerja di Jakarta. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagahnya, tapi dengan kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Memampukan kami semua melangkah hari-hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan tolong berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang menghadapi ujian dalam sekolah mereka, perkuliahan mereka, menghadapi akhir semester ini, bukan dengan kekuatan, kepintaran, kepandaian apa yang mereka miliki, tapi senantiasa dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya mereka akan mendapat nilai-nilai yang lebih baik dari hari-hari yang lalu, karena kami punya Tuhan yang akan memampukan dan menolong anak bahkan cucu kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon kasih-Mu yang nyata terjadi, benar-benar kami boleh alami, terjadi luar biasa dalam kehidupan kami semua. Sertai perjalanan kami, berjalan kaki, berkendaraan, jauh maupun dekat, Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam segala perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.